Video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Career Opportunity yang rilis di tahun 1991. Dan film ini mengisahkan seorang pria dan wanita yang bergabung dalam supermarket, dan si wanita ini diperankan oleh aktris cantik pada zamannya, yaitu Jennifer Connelly. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Jimmy yang bekerja sebagai asisten di dokter hewan. Nah, karena kerjanya si Jimmy ini males, membuat dia pun langsung diusir dan juga dipecat oleh bosnya. Namun si Jimmy ini selalu berbohong kepada teman-temannya yang masih anak-anak kalau dia sudah mempunyai perusahaan dan sekarang dia sudah menjual perusahaan tersebut karena masalah pajak. Dan begonya anak-anak itu pun percaya dengan omongan kosong si Jimmy, lalu si Jimmy pun datang ke sebuah pom bensin dan dia pun meminta pekerjaan ke si bapak tukang bensin tersebut. Namun sayangnya si bapak nggak bisa ngasih kerjaan kepada si Jimmy, dan tak lama ada seorang gadis cantik yang isi bensin mobilnya yang bernama Josie. Nah, si Josie ini adalah anak orang kaya di daerah tersebut, dan dia di cerita ini si Josie itu adalah teman SMA-nya si Jimmy. You got fired again, didn't you? Yeah. Didn't you? Terus setelah itu tiba-tiba ayahnya si Jimmy pun datang sambil kuku lutus karena dia mendapatkan kabar kalau si Jimmy ini dipecat dari pekerjaannya. Lalu di malam harinya si ayah pun memucut si Jimmy agar si Jimmy mau bekerja lagi, yaitu dengan menyuruh si Jimmy membayar uang sewa di rumahnya karena si Jimmy ini udah lulus sekolah dan juga sudah berusia 21 tahun. Nah, di pagi harinya si ayah pun mengantarkan si Jimmy untuk melamar pekerjaan di sebuah supermarket besar, dan di sana si Jimmy pun langsung diinterview oleh si HRD. Nah, awalnya si Jimmy sangat senang karena dia akan menjadi manajer di supermarket tersebut dan juga mendapatkan gaji sebesar $45.000 dalam setahun. Dan juga semua tunjangan beserta fasilitasnya ya. Namun tiba-tiba si HRD mendapatkan telepon kalau si calon manajer masih di luar kota karena ketinggalan pesawat. Yang akhirnya si HRD pun salah interview orang, namun tetap akan mempekerjakan si Jimmy sebagai office boy dengan gaji hanya $4 per jam. Nah, karena si Jimmy ini lagi butuh banget kerjaan, akhirnya dia pun mau mengambil pekerjaan tersebut. Lalu kita ke si Josie dulu yang baru aja pulang ke rumahnya. Nah, di situ ada ayahnya si Josie dan juga teman-temannya. Dan si ayah pun menyuruh si Josie untuk memberikan salam kepada teman ayahnya tersebut, dan si Josie pun langsung membukakan jaketnya yang membuat temannya si ayah pun langsung ngiler ngelihat mantepnya bentuk tubuh si Josie. Namun pas ngasih salam, si Josie malah memberikan ciuman kepada salah satu temannya si ayah yang membuat si ayah pun langsung tercengang melihat kelakuan anaknya tersebut. Dan di malam harinya si ayah pun langsung mengancam akan mengurung si Josie di kamar jika melakukan hal tersebut sekali lagi. Lalu kita ke si Jimmy yang mau berangkat kerja dan dijemput pakai limosin yang bikin si ayah dan ibunya pun heran. Nah, jadi si supir mengira kalau si Jimmy ini adalah manajer baru di supermarket tersebut ya. Nah, ketika di supermarket, di sana pun ada si Josie yang terlihat mau belanja, namun ternyata dia malah ngebangsat celana dalam baru di supermarket tersebut. Dan si Josie berhasil nggak ketahuan ya sama pegawai di sana. Lalu di malam harinya si Jimmy pun disuruh beberes supermarket oleh atasannya, dan si Jimmy juga dikunci dari luar. I could perish! Lalu si Jimmy pun mulai beres-beres pekerjaannya sendirian yang bikin dia pun gabut dan sering memakai barang-barang baru yang ada di supermarket tersebut. Dan di sela-sela waktunya si Jimmy pun menelpon orang tuanya, dan si ayah pun merasa kalau si Jimmy ini harusnya tidak bekerja seperti ini. Namun si Jimmy bilang kepada orang tuanya untuk tidak khawatir karena pekerjaan ini sangat mudah. Lalu setelah itu si Jimmy pun memakai barang-barang baru yang ada di sana, termasuk sepatu roda dan juga celana pendek baru.
Dan ketika asik main sepatu roda, dia pun kaget karena ada si Josie di dalam supermarket yang udah tutup sejak 5 jam yang lalu. Yes, I'm fine, thanks. What are you doing here? Lalu si Josie pun bilang kalau dia sengaja mau ngebangsat karena dia ingin membuat reputasi ayahnya yang sombong menjadi rusak. Dan si Josie juga bercerita kepada si Jimmy kalau ayahnya ini meninggalkan ibu dan juga saudaranya sejak dia masih kecil. Dan ayahnya juga terlalu mengatur hidupnya ya. Nah, sedangkan ayahnya si Josie sekarang lagi di jalan mencari si Josie bersama seorang polisi. Lalu mereka berdua pun saling curhat satu sama lain sampai-sampai si Josie pun udah mulai suka kepada si Jimmy dengan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Nah, si Jimmy awalnya nggak mau karena dia baru aja memulai pekerjaannya dan juga nggak punya duit buat biaya nanti di luar kota. Namun si Josie bilang kalau udah kerja sebagai office boy maka akan sulit mencapai puncak karir. Jadi menurut si Josie lebih baik pergi ke Los Angeles ngadu nasib sekalian, dan si Josie juga udah membawa bekal duit yang sangat besar yaitu sebesar $52.000. Nah, akhirnya si Jimmy pun langsung siap ikut pergi bersama si Josie, dan kapan lagi ya diajak tinggal berdua di luar kota sama cewek secantik si Josie. Lalu setelah itu mereka berdua pun berdansa bersama hingga akan melakukan public bisnis di sebuah tenda baru. Namun tiba-tiba si pak polisi yang bersama ayahnya si Josie pun datang ke supermarket dan menanyakan si Josie kepada si Jimmy. Namun si Jimmy pura-pura nggak tahu di mana si Josie berada dan si polisi pun langsung pergi lagi. Nah, setelah itu mereka pun main sepatu roda bareng, dan di situ si Josie gurih banget ya pakai tank top putih. Namun tiba-tiba ada 2 orang perampok bersenjata datang dan mereka pun langsung pergi bersembunyi di ruang ganti yang bikin si Jimmy pun langsung nyut-nyutan karena ditindih sama si Josie. Namun akhirnya mereka berdua pun ketahuan dan si perampok pun menyuruh si Jimmy dan juga si Josie untuk tiarap di bawah lantai. Nah, di sini si Jimmy mencoba membodohi kedua perampok tersebut dengan bilang kalau dia adalah salah satu dari sindikat pengedar narkoboy besar dan si Josie adalah sandranya. Dan jika teman-temannya si Jimmy datang melihat si Jimmy dan juga si Josie dalam keadaan yang seperti ini, maka kedua perampok tersebut akan ditembak mati oleh temannya si Jimmy. Nah, akhirnya kedua perampok itu pun percaya dan mereka pun langsung menjatuhkan kedua pistolnya, lalu si Jimmy dan juga si Josie pun tertawa melihat bodohnya kedua perampok tersebut. Yang membuat si perampok langsung bilang kalau mereka juga membodohi mereka dengan pistol mainan. Nah, mendengar hal tersebut membuat si Jimmy pun dan juga si Josie jadi takut digebukan sama si perampok itu, dan pistol itu pun langsung diambil lagi oleh si perampok dan juga langsung memperlihatkan kalau pistol tersebut asli dan ditembakkan ke arah lampu. Lalu si Josie pun punya rencana untuk menyebab perampok tersebut karena salah satu dari perampok itu pengen public bisnis sama si Josie. Lalu si Josie pun langsung ngajak kedua perampok tersebut untuk bekerja sama mengambil barang-barang mahal di supermarket tersebut. Dan juga si Josie akan ikut bersama mereka ya. Nah, kerjasama itu pun langsung disambut baik oleh si perampok yang emang udah ngiler banget kepada si Josie. Dan mereka pun langsung mengambil barang-barang mahal dan memasukkannya ke dalam koper, dan setelah itu si perampok pun langsung memuat barang curian mereka ke dalam mobil. Nah, kesempatan itu pun langsung digunakan oleh si Josie untuk kabur dengan menggunakan mobil si perampok. Nah, sedangkan si Jimmy langsung ngambil shotgun punya atasannya karena si perampok langsung masuk lagi ke dalam supermarket untuk mencari si Jimmy. Yang akhirnya si perampok itu pun ketakutan ketika si Jimmy menembakkan shotgun ke arah mereka. Dan tak lama si Josie pun kembali lagi ngejemput si Jimmy, dan di pagi harinya polisi pun datang dengan heran karena supermarket tersebut sangat berantakan.
Dan akhirnya si polisi pun menemukan si perampok yang udah dirantai sama si Jimmy dan mereka juga adalah buronan polisi selama ini. Lalu terlihat ayahnya si Josie dan juga si Jimmy yang lagi ngopi di sebuah kafe dan juga nggak bisa tidur karena anak mereka masih belum pulang. He is so cool. Nah, sedangkan si Jimmy dan juga si Josie pergi berdua ke Los Angeles dan mereka pun hidup bahagia di sana dan film Career Opportunity 1991 pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Career Opportunity 1991 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Dan segitu dulu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.